فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، ikhwan fillah, kita akan kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Pondasi-pondasi yang bermanfaat dalam materi pengesahan Allah, pemahaman akan ibadah serta ideologi. Sebuah karya tulis yang singkat dan ringkas milik Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Materi yang akan kita ambil pada pertemuan kita di hari ini masih merupakan lanjutan pada materi dari pertemuan sebelumnya. Pada poin yang ke-20 beliau membahas tentang Rasul yang paling pertama kali di permukaan bumi serta yang paling terakhir di antara mereka. Yang beliau telah jelaskan bahwa yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian akhir dari para nabi atau para rasul sekaligus penutupnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah kita terangkan bahwa beliau menyebutkan Rasul yang paling pertama adalah Nuh, bukan Adam. Wah, itu di sana ada Nabi Adam sebelum Nabi Nuh. Nah, telah kita ketahui tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, Adam adalah Nabi alaihissalam, sedangkan Nuh adalah Nabi sekaligus Rasul. Makanya Rasul tingkatannya lebih tinggi daripada Nabi. Beliau bawakan beberapa opini dan argumen tentang pembahasan ini. Di antara adalah dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan tanda kecil dari akan datangnya hari kiamat. Beliau menerangkan dari hal tersebut bahwa wajib untuk beriman kepada para nabi seluruhnya dengan jumlah yang telah kita terangkan. Kalau Rasul datang hadis yang sahih, jumlah mereka sebanyak jumlah pasukan yang hadir di perang Badar. Kata dua riwayat 313 atau 315. Sedangkan jumlah para nabi tidak ada yang mengetahui mereka kecuali, dan tidak ada yang mengetahui tentang jumlah mereka kecuali Zat yang mengutus mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan lanjutkan kali ini, masih lanjutan dari poin yang ke-20 tentang Rasul yang pertama dan Rasul yang terakhir. Wa dalilu ala annahu afdalul anbiya hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Nah, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Dalam sebagian riwayat wala fakhr. Kita artikan landasan hukum tentang beliau adalah sebaik-baik nabi, nabi yang paling utama, nabi yang paling mulia. Datang dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Nah, kata beliau, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Dalam sebagian riwayat wala fakhr, namun bukan dengan kesombongan. Beliau mengucapkan ucapan ini al-haq, benar, fakta, nyata, bukan karena bentuk kesombongan, tapi memang beliau adalah pemimpin umat manusia. Nah, kalau pemimpin umat manusia, nabi-nabi seluruhnya merupakan bagian daripada komunitas manusia. Kalau begitu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh,
Syuaib dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim adalah, nah mereka punya pemimpin. Siapa pemimpin mereka? Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia secara mutlak, lebih daripada nabi-nabi yang lainnya. Bahkan secara mutlak dari kalangan manusia beliau adalah yang paling mulia. Dan muttafaqun alaih, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Renungan dari apa yang telah kita baca tentang Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terbaik. Nah, renungan bagi kita semuanya, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya hendaknya kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, hendaknya kita bangga untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang paling mulia secara mutlak sebagai panutan dan idola. Nah, mana sana ada Nabi yang lainnya. Nah, Nabi-Nabi tersebut memiliki umat tentunya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW adalah secara mutlak Nabi yang paling mulia, tentunya predikat umat beliau pun umat yang paling mulia. Nah, dan subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk di antara bagian umat yang mulia tersebut. Umat Nabi SAW. Kita katakan ini merupakan renungan kepada kita bahwasanya walhamdulillahirabbil alamin, yang menjadikan kita salah satu di antara umat beliau, salah satu di antara orang-orang yang menjadikan beliau sebagai panutan, idola. Nah, barakallahu fikum. Selain renungan apa yang telah kita sebutkan di depan berkaitan dengan hadis ini, nah, sekaligus juga sebagai motivasi bahwasanya masuk menjadi umat Nabi SAW, mendapatkan predikat umat terbaik dari Nabi terbaik, ada konsekuensinya. Ini ikuti apa yang beliau bawa. Seperti yang datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Faqalu ya Rasulullah man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Nah, hadis ini sebagai ancaman sebenarnya bagi orang yang mengaku umat Nabi tapi tidak mengikuti beliau. Awal hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Nabi SAW memberikan jaminan untuk masuk ke dalam surga setiap orang yang menisbahkan termasuk umat beliau. Namun beliau berikan wanti-wanti illa ma ya'ba, kecuali yang enggan. Ada orang yang enggan untuk masuk surga. Ini berita yang nyata datang dari Nabi SAW. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa yang enggan tersebut? Begitu ruginya, betapa tidak beruntungnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Faqalu man ya'ba ya Rasulullah? Faqala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Nah, artinya mendapatkan jaminan dari Nabi SAW. Setiap orang yang menisbahkan dirinya termasuk umat beliau, hanya saja ternyata ada yang enggan. Makanya para sahabat yang penasarannya, mereka bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah, enggan untuk masuk ke dalam surga? Nah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia yang akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan. Nah, dua hal yang kita jadikan sebagai pesan dan kesan penting dalam pembacaan hadis ini. Yang pertama adalah renungan bahwasanya walhamdulillahirabbil alamin, kita termasuk umat dari Nabi yang paling mulia. Kalau begitu dapat gelar juga umat yang paling mulia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua sebagai motivasi bahwasanya hendaknya kita menjadi orang yang tergolong umat tersebut dengan merealisasikan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, taat kepada beliau dan jangan bermaksiat kepadanya. Kita akan bacakan taib yang berikutnya, kata sang penulis Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Wa dalilu ala annahu awwalu alamatis sa'ah. Landasan hukum bahwa beliau merupakan tanda dari tanda-tanda hari kiamat, tanda yang pertama. Nah, terkadang disebutkan dengan alamatus sughra, tanda kecil hari kiamat, atau
awal alamatis sa'ah, tanda yang paling pertama akan datangnya hari kiamat. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, hadisnya Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Bu'istu ana was-sa'atu hakadha." Bu'istu ana was-sa'atu hakadha. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Wa asyara bi usbuhi, dan beliau mengisyaratkan dengan dua jari beliau. Jari telunjuk dan jari tengah. Beliau mengacungkan dua jari ini ketika mengucapkan hadis, aku dan hari kiamat diutus seperti ini. Artinya berdekatan tanpa ada batasan. Nah, artinya jari telunjuk adalah Nabi SAW, sedangkan hari kiamat adalah jari tengah. Tidak ada pemisah antara jari tengah dan jari telunjuk, sebagaimana juga tidak ada pembatas antara diutusnya Nabi SAW dengan akan datangnya hari kiamat. Mereka kabar kita bahwasanya hari kiamat sangatlah dekat. Kalau ucapan ini diucapkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang silam, 1400 tahun bukan waktu yang singkat, artinya 14 abad, menunjukkan bahwasanya kedekatan antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat sangatlah dekat. Kalau begitu sangat dekat juga dengan waktu kita sekarang ini. Wallahul musta'an. Muttafaqun alaih. Akan datang hadis yang berikutnya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu ana was-sa'atu kahatain wa dhamma as-sababata al-wusta. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pertama tadi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Nah, bahwa Nabi SAW beliau pernah berkata, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Sambil mengacungkan dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Nah, artinya apa? Langsung ketemu tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas antara hari kiamat dan datangnya Nabi SAW. Yang berikutnya lagi. Atau sebelumnya, pesan dan kesan dari hadis yang barusan boleh bawakan kepada kita dua, bahwa menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, penutup para Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau meninggal dunia, karena beliau adalah Nabi yang dimana waktu umat beliau adalah waktu tegaknya hari kiamat. Nah, ini pesan dan kesan dari poin yang ke-20 secara khususnya dalam materi ini, bahwa Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi, Nabi yang datang untuk menghapus ajaran-ajaran agama yang lainnya. Kata beliau berikutnya pada alinea terakhir dari poin yang ke-20 ini, wa dalilu annahu yajibu alaina al-imanu bihim jami'a wa man kafara bi wahid minhum faqad kafara bihim jami'a. Nah, ini penting. Hendaknya kita memperhatikan dengan teliti dan seksama serta detail pembahasan akidah, karena ini masih pembahasan akidah. Nah, kita berikan tanbih atau peringatan bahwasanya permasalahan akidah tidak paham bisa menggiring kepada kekufuran, serta salah dan gagal paham menggiring kepada kebid'ah. Nah, karena di sini banyak sekali firqah yang sesat. Kata beliau, setelah kita baca tadi dan kita artikan, landasan hukum bahwasanya wajib untuk beriman kepada mereka seluruhnya. Merekanya yakni kembali kepada para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul wajib beriman kepada mereka semuanya. Dan barang siapa yang mengingkari salah satu di antara mereka, berarti dia telah mengingkari seluruhnya. Berarti 6. Kita berikan pemahaman sederhana sebelum kita baca landasan hukumnya, bahwa nabi yang diutus kepada kita, yakni penduduk bumi akhir zaman, adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita pun harus beriman kepada Nabi Isa, kita pun harus beriman kepada Nabi Musa, kita pun harus beriman kepada Nabi Ibrahim, kita pun harus beriman kepada Nabi Nuh, kita pun harus beriman kepada Nabi Adam, dan seluruhnya, tanpa kita membeda-bedakan satu di antara mereka. Orang-orang yang sesat seperti kalangan Yahudi dan Nasoro, ketika disodorkan kalian harus beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak karena bukan bagian dari golongan mereka. Mereka menolak kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fanatisme buta, dengan pengelompokan buta, karena Nabi Muhammad datang dari golongan Arab, bukan dari Bani Israel.
Makanya mereka menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekadar mengingkari kenabian sallallahu alaihi wasallam berarti mereka pun mengingkari nabi mereka. Karena orang Nasara sebagaimana diberitakan oleh Nabi Isa memberitakan tentang nabi akhir zaman. Akan datang nabi akhir zaman namanya Ahmad. Namanya ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berarti beriman kepada Nabi Isa namun tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara otomatis berarti dia tidak beriman juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena beriman kepada Nabi seluruhnya tanpa boleh membeda-bedakan satu pun di antara mereka. Qaulullah ta'ala, langsung hukumnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Nah, dari surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Kata Allah yang maha tinggi, Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepada dia dari Rabb-Nya. Demikian juga orang-orang mukmin beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para Rasul. Dan orang mukmin mengatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun. Dari kalangan para Rasul. Dari kalangan para utusan. Jadi kita sebagai umat akhir zaman meskipun yang datang kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita pun memiliki kewajiban. Dan perhatikan ini bagian daripada keimanan. Memiliki kewajiban untuk beriman kepada Nabi seluruhnya. Baik itu yang Allah beritakan tentang kedatangan mereka ataupun Allah sembunyikan kepada kita tentang kisah mereka. Kita beriman seluruhnya. Beriman kepada Nabi Adam, beriman kepada Nabi Nuh, beriman kepada Nabi Ibrahim, beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruhnya Nabi. Wa qauluhu ta'ala, landasan hukum berikutnya adalah innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Ayat dari surat An-Nisa juga pada materi yang sama tentang beriman kepada Nabi seluruhnya adalah perkara keimanan. Hukumnya adalah wajib. Perkataan Allah yang maha tinggi, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bahwasanya kami beriman kepada sebagian serta kami mengingkari sebagian yang lain. Mereka mau menjadikan jalan tengah antara urusan tersebut. Apa yang Allah vonis tentang mereka, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang nyata, yang pasti. Wa atadna lil kafirin adaban muhin. Kami persiapkan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang hina dina. Tayyib. Allah memvonis bahwasanya ketika membedakan bahwa beriman kepada satu nabi tidak beriman kepada nabi yang lain, ulaika humul kafirun haqqan. Orang itu adalah kafir. Jadi meskipun Nabi Musa jarak antara beliau dengan kita begitu jauh, bahkan kita tidak bertemu dengan beliau, namun tetap beriman kepada Nabi Musa. Nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Nabi Isa meskipun jarak yang jauh antara kita dengan beliau, kita tidak bertemu dengan beliau, bukan di zaman kita. Namun tetap harus beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Kristennya, agama Kristen, dengan Kristennya agama Islam. Artinya orang Islam beriman kepada Nabi Muhammad SAW beriman juga kepada Nabi Isa. Kalau begitu, kita lebih beriman kepada Nabi mereka dibanding mereka sendiri beriman kepada Nabi mereka. Ya, orang Kristen mengaku beriman kepada Nabi Isa, tapi ketika Nabi Isa memberitakan tentang ada Nabi akhir zaman. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberitakan bahwasanya akan ada nabi akhir zaman namanya yang menghapus agama-agama sebelumnya, namanya adalah Ahmad. Namun ketika mereka menolak kenabian tersebut, ketika menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi mereka yang memberitakan, berarti mereka tidak beriman kepada Nabi Isa itu sendiri. Makanya umat Islam adalah umat yang lebih percaya terhadap Nabi Isa daripada orang Nasoro yang beriman kepada Nabi Isa. Jadi pengakuan keimanan mereka hanya di lisan, tidak direalisasikan dengan amalan yang nyata.
Karena mereka tidak mengambil berita yang satu tersebut. Mereka mengaku Nabi mereka adalah Nabi Isa, tapi tidak menerima berita yang datang dari Nabi Isa tentang akan datang seorang Nabi di akhir zaman. Nah, Anda ingin katakan dengan ucapan ini bahwa para ulama mengatakan agama Islam lebih percaya kepada Nabi Isa daripada orang Nasoro sendiri yang mengaku Nabi Isa adalah Nabi mereka. Karena mereka mengingkari berita yang datang dari Nabi Isa. Kalau begitu dengan satu hal ini mereka adalah kafir. Orang Nasoro kafir. Orang Yahudi kafir. Umat selain umat Nabi SAW adalah kafir. Nah, karena mereka membeda-bedakan. Mereka membeda-bedakan tentang keberadaan para nabi. Mau beriman kepada sebagian nabi, tidak menerima tentang kebenaran yang datang dari nabi yang lainnya. Wallahul musta'an. Kesimpulan akhir dari poin yang ke-20 ini sebelum kita lanjut pada 6 materi yang berikutnya. Dalam satu poin ini terdapat beberapa materi. Nah, kalau kita mau simpulkan, yang paling pertama adalah nabi yang paling pertama atau rasul yang paling pertama, kita istilahkan demikian. Rasul yang paling pertama di permukaan bumi adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan rasul yang paling terakhir sekaligus penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan kepada kita dalil-dalilnya. Kemudian materi berikutnya adalah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan tanda yang paling pertama tentang kebenaran akan hari kiamat. Beliau mendatangkan kepada kita dalil-dalilnya. Kemudian berikutnya juga adalah tentang wajib untuk beriman kepada para nabi dan rasul seluruhnya tanpa membeda-bedakan satupun di antara mereka. Ikhwan fillah, kita akan lanjutkan pada poin yang berikutnya, masih tersisa sedikit waktu. Kata Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala, sang penulis, Al-Hadi Asyar, Al-Hadi wal Ishrun, yang ke-21. Fa'idha qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, Jami'ur rusuli ila madza yad'una an-nasa. Jami'ur rusuli ila madza yad'una an-nasa. Seluruh rasul kepada apakah mereka menyeru umat manusia? Baik. Kita simpulkan dulu bahwasanya isi pertanyaan adalah apa yang didakwakan oleh seluruh rasul kepada umat manusia. Para nabi dan para rasul, apa yang mereka dakwakan kepada umat manusia? Sesuatu apa? Sebelum kita membaca landasan hukumnya, sebenarnya pesan dan kesan dari poin ini kepada kita adalah bahwa para nabi dan rasul sepakat akan satu pondasi dakwah. Akan datang nanti jawabannya. Akan datang nanti jawabannya. Bahwasanya nabi dan rasul tidak ada perbedaan dalam hal prinsip dasar dakwah. Agama mereka datang dari satu sumber. Kalau begitu agama mereka adalah agama yang satu, tidak berbeda-beda. Meskipun syariat dan metode, metode jalannya berbeda-beda, tapi asas dan pondasi agamanya satu. Akan datang nanti apa itu. Kemudian pesan dan kesan yang kedua adalah ketika seorang dai ingin berdakwah, hendaknya mereka menjadikan standarisasi dalam berdakwah adalah amalan-amalan para nabi. Berdakwah dimulai dari mana? Asasnya apa? Apa yang para nabi dakwakan, hendaknya dai di jalan Allah yang meniti jalan para rasul dalam berdakwah pun menempuh apa yang ditempuh oleh para nabi dalam berdakwah. Ini yang diinginkan oleh penulis dengan poin yang ke-21 ini. Baik. Fakul, maka katakanlah, kata Syekh Yahya, yad'unahum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Simple. Yang didakwakan oleh para nabi dan rasul seluruhnya tanpa ada perselisihan di antara mereka adalah mereka menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah saja satu-satunya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi para nabi mendakwakan tauhid, mereka mencegah dari syirik. Simple. Mereka mendakwakan tentang tauhid serta cabang-cabang dari tauhid itu sendiri. Kemudian mereka mencegah dan melarang dari syirik serta cabang-cabang dari kesyirikan itu sendiri. Dan mereka sepakat. Mereka sepakat dalam satu poin ini. Nabi Adam, ketika Allah utus beliau mendakwakan tentang tauhid,
Nabi Nuh merupakan Rasul yang paling pertama kali berdakwah ke permukaan bumi, juga mengajak kepada tauhid. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi seluruhnya. Baik itu yang Allah ceritakan kepada kita tentang kisah mereka, ataupun yang Allah sembunyikan kisahnya tentang mereka kepada kita, seluruhnya bersepakat berdakwah kepada tauhid dan mencegah daripada kesyirikan, tanpa ada perbedaan di antara mereka. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, inna ma'syaral anbiya ummahatun li'allat." Inna ma'syaral anbiya auladun li'allat ummahatuna syatta wa dinuna wahid. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami segenap para nabi adalah anak putra-putranya Allat. Beliau perinci apa yang dimaksud dengan Allat. Ummahatuna syatta, ibu kami berbeda-beda, wa dinuna wahid, namun agama kami satu. Agama apa itu? Agama tauhid. Meskipun perincian syariat berbeda-beda. Nah, umat ini sholat, umat yang sana pun sholat, umat yang di sana pun sholat berdasarkan Nabi. Tapi sholatnya mungkin berbeda-beda tentang tata caranya serta pelaksanaannya. Umat ini sholatnya didahului dengan toharo, berwudu, kalau umat terdahulu tidak. Nah, tentang tata cara berpakaian dalam sholat pun berbeda-beda. Mereka juga berpuasa, umat ini berpuasa, umat sebelumnya juga berpuasa. Nah, tapi tata laksana dan caranya berbeda-beda. Namun mereka tetap bersatu pada satu asas agama dan dakwah, yakni tauhid. Nah, wadalilu qaulullah ta'ala, dan landasan hukumnya adalah perkataan Allah yang Maha Tinggi, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Baik. Perhatikan tentang ayat datang dari surat An-Nahl, kata Allah yang Maha Tinggi, sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Jadi semua umat Allah telah mengutus pada mereka satu rasul untuk satu umat. Terkadang lagi satu umat lebih daripada satu rasul. Apa yang mereka dakwakan sepakat seluruhnya tanpa ada perselisihan di antara mereka, anibudullaha wajtanibut taghut, untuk menyembah Allah dan tidak menjauhkan diri dari taghut, untuk agar mereka menyembah Allah dan menjauhkan diri dari taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini jelas sekali bahwa Allah utus para nabi dan rasul meskipun berbeda waktu, zaman, tempat. Nah, berbeda budaya, lokasi, hanya saja mereka bersepakat dalam satu prinsip dasar dakwah para nabi dan rasul, yakni tauhid. Bahkan barakallahu fikum jami'an, Nabi Isa alaihissalam yang mana umat Nasara mengangkat beliau sampai pada tingkatan rububiyah. Nah, pun ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkari hal tersebut. Nah, Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, akhir surat Al-Maidah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nah, ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau katakan kepada umat engkau, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah? Pertanyaan dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Hendaknya orang Nasara mendengar ayat ini dibacakan, surat Al-Maidah, akhir surat Al-Maidah. Nah, apa yang dijawab oleh Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah tentang pertanyaan tersebut? Qala subhanak. Nah, ma subhanak. Nah, qala subhanak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, Maha Suci engkau wahai Rabb, aku tidak mengucapkan perkataan tersebut. Seandainya pun aku mengucapkan, engkau mengetahui apa yang ada dalam isi hati aku. Sedangkan aku tidak mengetahui tentang apa yang ada di dirimu. Hanya kalau aku berbohong, engkau pasti mengetahui akan hal tersebut. Tapi tidak, aku tidak berbohong. Nah, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Rabb, tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali yang aku dakwakan adalah sembahlah Rabb satu-satunya. Sembah Rabb satu-satunya. Nah, artinya ajakan Nabi Isa untuk mentauhid. Nabi Isa tidak pernah mengajak orang-orang untuk menjadikan beliau adalah anak Allah, putra Allah, atau salah satu di antara tiga trinitas, atau menjadikan beliau adalah Allah.
Nah, hal tersebut merupakan kebohongan umat Nasrani yang disandarkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang paling tinggi dari permukaan bumi sekarang, bahwasanya beliau dijadikan sebagai anak Allah, putra Allah. Nah, bahkan beliau dikatakan Allah, atau terkadang dijadikan 3 di dalam 1. Jadi Tuhan memiliki 3. Nah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Al-muhim kesemuanya itu adalah kebohongan dari umat Nasara. Nabi Isa mengajak umat manusia untuk menyembah Allah satu-satunya. Dakwah Nabi Isa adalah dakwah kepada tauhid, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya mengajak kepada tauhid dan mencegah daripada kesyirikan. Nah, jadi poin yang ke-21, barakallahu fikum jami'an. Kesimpulan akhirnya adalah seluruh nabi dan rasul tanpa ada perbedaan di antara mereka, dakwah mereka mengajak kepada satu hal, mentauhidkan Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini. Poin yang sebelumnya telah kita selesaikan, kemudian tambahan satu poin yang sempurna dari poin yang 31. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.